masuk ke pembahasan limit trigonometri ini, pastikan kalian sudah tahu terlebih dahulu dengan dasar-dasar trigonometrinya, terkait sudut istimewa, identitas, dan lain-lain. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah substitusikan. Nah, pada saat kita melakukan substitusi, ada dua kemungkinan jawaban yang kita peroleh. Kemungkinan yang pertama, bisa saja saat kita mensubstitusikan nilai A ke fungsi fx-nya, kita memperoleh hasil bentuk tentu. Nah, bentuk tentu itu jelas nilainya. Atau bisa juga, ketika kita substitusikan, hasilnya adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini misalnya hasilnya adalah 0/0, tak hingga, dan min tak hingga. Kalau hasilnya bentuk tak tentu, maka prosesnya tidak cukup dengan substitusi. Kita harus lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya ini ada dua kemungkinan. Bisa dengan menyederhanakan limit trigonometri, yaitu menggunakan identitas-identitas trigonometri. Langkah yang kedua itu bisa menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri substitusi langsung bentuk tentu, dan limit fungsi trigonometri menggunakan metode rumus dasar. Metode substitusi langsung. Definisi metode substitusi langsung adalah limit fx sama dengan fa dengan x mendekati a. Kita memperoleh nilai fa karena mensubstitusikan a ke dalam persamaan fx. Contoh soal yang pertama adalah limit cos 3x dengan x mendekati pi/2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mensubstitusikan nilai pi/2 ke dalam persamaan cos 3x. Maka hasilnya sama dengan cos 3 dikali pi/2. Ingat, nilai pi adalah 180 derajat. Maka cos 3 dikali 180 derajat per 2, 180 derajat per 2 sama dengan 90 derajat. Maka cos 3 dikali dengan 90 derajat, hasilnya adalah cos 270 derajat. Pada tabel trigonometri, cos 270 derajat nilainya adalah 0. Maka jawabannya adalah 0. Contoh soal yang kedua adalah limit cos x per tan kuadrat x dengan x mendekati pi/4. Langsung saja kita substitusikan nilai pi/4 ke dalam persamaan fx-nya, sama dengan cos pi/4 dibagi tan kuadrat pi/4, nilai pi adalah 180 derajat, maka cos 180 derajat per 4 dibagi tan kuadrat 180/4, hasilnya adalah cos 45 derajat per tan kuadrat 45 derajat. Nilai cos 45 derajat pada tabel trigonometri adalah setengah akar 2 dibagi tan kuadrat 45 derajat pada tabel trigonometri nilainya adalah 1. Karena tan bernilai kuadrat, di sini kita tulis setengah akar 2 dibagi 1 kuadrat. Setengah akar 2 dibagi dengan 1 kuadrat, maka hasilnya adalah setengah akar 2. Metode rumus dasar. Rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus yang pertama, limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan a per b. Rumus yang kedua, limit x mendekati 0, ax per sin bx sama dengan a per b. Rumus yang ketiga, limit x mendekati 0, tan ax per bx sama dengan a per b. Rumus yang keempat, limit x mendekati 0, ax per tan bx sama dengan a per b. Rumus yang kelima, limit x mendekati 0, sin ax per sin bx sama dengan a per b. Rumus yang keenam, limit x mendekati 0, tan ax per sin bx sama dengan a per b. Rumus yang ketujuh, limit x mendekati 0, tan ax per tan bx sama dengan a per b.
rumus yang ke-8, limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Dari rumus dasar limit fungsi trigonometri tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hasil dari operasi tersebut bergantung kepada koefisien dari pembilang dan penyebutnya. Kenapa dari definisi-definisi ke-8 rumus dasar ini hasilnya adalah A dan B? Itu karena A dan B itu sebagai contoh untuk koefisiennya. Jadi kalau misalnya koefisiennya angka, ya hasilnya adalah angka tersebut, begitu. Contoh soal yang pertama, di sini saya akan memberikan contoh yang mudah, yaitu limit X mendekati 0, sin 6X per 3X. Nah, sesuai dengan rumus dasar limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B, maka hasil dari limit X mendekati 0, sin 6X per 3X sama dengan 6 per 3. Nah, 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2, maka jawabannya adalah 2. Contoh soal yang kedua, yaitu limit X mendekati 0, kosekan 2X per kotangan 3X. Nah, kita ingat lagi konsep trigonometri, di mana kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus, sedangkan kotangan itu merupakan kebalikan dari tan. Untuk mencari nilai kosekan, kita bisa menggunakan rumus 1 per sinus, dan untuk mencari kotangan, kita bisa menggunakan rumus 1 per tangen. Nah, dari soal ini, maka diperoleh limit X mendekati 0, 1 per sin 2X dibagi 1 per tangen 3X. Untuk menyelesaikan soal pecahan, A per B dibagi dengan pecahan C per D, yang harus kita lakukan adalah menukar kedudukan pembilang dan penyebut pada pecahan pembagi. Jadi C dan D ini harus kita balik, jadi D per C. Maka operasi pembagian tersebut bisa kita ganti dengan perkalian. Nah, pada soal ini kita bisa mengubahnya menjadi perkalian, yaitu menjadi limit X mendekati 0, 1 per sin 2X dikali tangen 3X per 1. Nah, di sini kita bisa langsung mengerjakannya, yaitu sesuai dengan rumus dasar yang telah kita bahas sebelumnya, maka diperoleh hasil 1 per 2 dikali 3 per 1. Hasilnya adalah 3 per 2. Soal yang ketiga, limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X tan 2X. Menurut identifikasi trigonometri, cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi kalau min 2 sin kuadrat X ini saya pindah ke ruas kiri, maka nilainya menjadi positif, yaitu 2 sin kuadrat X. Nah, cos 2X ini juga saya pindah ke ruas kanan, menjadi 1 min cos kuadrat X. Nah, kita kembali lagi ke soal. Dari bentuk identifikasi trigonometri tadi, maka kita mendapatkan hasil yaitu limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat X per X tan 2X. Sin kuadrat X ini kan sama dengan sin X kali sin X. Nah, jadi limit X mendekati 0, 2 sin X kali sin X per X kali tan 2X. Dari sini kita bisa mengelompokkan sin X per X dikalikan sin X per tan 2X. Nah, hasilnya kita peroleh 2 dikali sin X per X sama dengan 1, sin X per tan 2X sama dengan setengah. Nah, 2 dikali 1 dikali setengah hasilnya adalah 1.